Shalom Nafas, kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan dan biarlah hati kita selalu berdoa kepada Tuhan meskipun kita beribadah melalui online ini. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini, pada hari ini Tuhan kami berkumpul lagi Tuhan. Yang berkatilah ibadah kami ini Tuhan, biarlah ibadah kami ini bisa berkenan kepada Engkau dan berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal dan pada akhirnya, meskipun kami beribadahnya Tuhan dengan jauh Tuhan, tetapi kiranya Engkau urapilah kami Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan, yang berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam
Haleluya, saatnya kita akan memuji dan menyembahnya. Kita akan bersorak-sorak bahwa Tuhan adalah Raja segala Raja, dan hari ini adalah hari yang selalu bahagia bagi kita. Haleluya. Ya, pujian hari ini kurasa bahagia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita buka hati kita untuk siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita akan satu pujian, Ku ada sebagaimana Ku ada. Hidup dalam segala kelimpahan.
Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Nah teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kiranya segala pujian dan penyembahan kami biarlah berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dan sekarang kami tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya rahmat-Mu, berkat-Mu turun di atas kami Tuhan. Dan biarlah segala firman yang disampaikan oleh hamba-Mu kami bisa mengerti dan kami bisa memahaminya Tuhan. Ya Tuhan, kami terima firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, kami berkati dalam nama Tuhan Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Genal, jumpa lagi bersama Kak Lina. Sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa lagi, hampir sudah 1 tahun lebih ya kita tidak berjumpa lagi. Gimana kabar adik-adik semua? Semuanya baik? Kak Lina sangat berharap semuanya dalam keadaan baik. Nah adik-adik, selama pandemi ini, COVID ini belum berakhir, adik-adik harus tetap jaga kesehatan adik-adik, harus tetap jaga jarak, harus tetap sering-sering cuci tangan, harus kemana-mana harus tetap pakai masker, harus tetap pakai protokol kesehatan. Oke adik-adik? Nah, selain kita tetap memakai protokol kesehatan, kita juga harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita, agar tubuh kita, antibodi tubuh kita harus tetap kuat. Nah, bagaimana supaya antibodi kita bisa tetap kuat? Salah satunya juga kita harus bisa menjaga emosi kita. Nah, kalau kita sehari-hari dalam kita menjalani kehidupan ini, kita sering marah, kita sering mungkin benci sama orang, mungkin kita tidak bahagia, kita merasa hidup ini sedih, kita merasa mungkin hidup ini tidak menyenangkan, itu kadang-kalanya membuat antibodi kita semakin menurun. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Jika kita seringkali merasa hati kita ini terluka, kita tidak suka satu sama yang lain, itu seringkali membuat emosi kita semakin menjadi-jadi. Sehingga antibodi kita tanpa kita sadar, antibodi kita menurun. Dan itu seringkali bisa menyebabkan kita mudah terserang penyakit. Nah, tema firman Tuhan kali ini, Kak Lina ingin membahas tentang kemarahan. Siapa di sini yang tidak pernah marah dalam hidupnya? Tentu tidak ada ya.
Pasti semua orang pernah marah dalam hidup adik-adik. Begitu juga dengan Kak Lina. Kak Lina juga pernah marah. Mungkin dari umur Kak Lina yang sudah 35 lebih, mungkin Kak Lina sering kali marah. Nah, tapi pernah ada adik-adik merasa satu hari aja adik-adik tidak marah? Mungkin pernah ya, kalau satu hari mungkin pernah. Pernah Kak Lina kalau satu hari aku tidak marah? Mungkin pernah. Nah, tapi kita mau belajar bagaimana menurut Alkitab marah yang benar dan marah yang tidak benar. Yuk kita belajar sama-sama tentang kemarahan yang sesuai dengan Alkitab. Yuk kita baca di dalam Mazmur 4 ayat 5. Semua sudah membawa Alkitabnya ya? Jangan sampai kita mau ibadah, Alkitabnya hilang ada di mana. Yuk kita baca sama-sama Mazmur 4 ayat 5, 2, 3. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Amin. Firman Tuhan katakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Apa artinya adik-adik? Itu berarti ada kemarahan yang berbuat dosa, ada kemarahan yang tidak berbuat dosa. Jelas sekali dikatakan di dalam Alkitab, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Nah, di dalam Alkitab juga pernah diceritakan bagaimana Tuhan Yesus marah di Bait Allah. Berarti marah itu boleh apa enggak adik-adik? Boleh. Marah itu boleh, asalkan kita tidak berbuat dosa saat kita marah. Jelas ya adik-adik, dari firman Tuhan ini jelas. Dikatakan lagi lanjutan dari ayat tadi, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, dikatakan berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Berarti mungkin dikatakan di sini Tuhan Yesus tahu bahwa kalau kita marah seringkali kita itu sulit dikendalikan. Karena emosi lebih menguasai hidup kita daripada pikiran kita. Sehingga banyak sekali orang yang sudah marah melontarkan kata-kata kasar dengan mulutnya, barulah dia menyadari bahwa aku sudah berkata kasar. Penyesalan selalu ada di belakang adik-adik, tidak pernah penyesalan itu ada di depan. Yang ada di depan itu namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa yang namanya penyesalan selalu di belakang. Maka saat kita marah, kita harus betul-betul bisa mengendalikan mulut kita agar mulut kita tidak berdosa adik-adik. Nah, seperti itu. Coba kita baca lagi di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Kita buka sama-sama ya adik-adik, Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, dikatakan di sana ayat 26 dulu, Kak Lina bahas ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Berarti jelas sekali lagi firman Tuhan mengatakan ada kemarahan yang berbuat dosa, ada kemarahan yang tidak berbuat dosa. Janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dikatakan di sana janganlah sampai matahari terbenam. Nah, bukan berarti aku nanti marahnya jam 4 sore saja, sebentar aja mungkin aku sudah selesai marahnya jam 5, jam 6 matahari terbenam. Bukan seperti itu adik-adik. Tapi yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah kegelapan masuk dalam hati kita, sehingga kemarahan kita dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan dari mana? Kegelapan dari si jahat, yaitu setan. Setan menguasai kehidupan kita sehingga kita tidak bisa mengontrol kemarahan kita. Mungkin kita berkata kasar, kita berkata-kata yang melukai hati orang lain. Nah, seringkali kemarahan itu dikuasai oleh setan. Setan tahu kelemahan kita. Setan tuh seringkali melihat gerak-gerik kehidupan kita, apa yang kalian suka maupun yang kalian tidak suka. Wah, kamu lemahnya di sini. Jika kamu marah, kamu selalu berbuat dosa. Nah, kalau kita sadar bahwa saat kita marah, kita sering berbuat dosa dengan mulut kita, kita harus bisa mengendalikan mulut kita. Minta tuntunan Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Jika saat kita marah, kita harus belajar untuk bisa mengendalikan mulut kita. Nah, firman Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur tadi, firman Tuhan katakan, masuklah ke dalam kamarmu dan tetaplah diam. Itu artinya apa? Perlu pengendalian diri dalam diri kita. Perlu kita belajar untuk mengendalikan, menguasai hidup kita, agar bukan setan yang menguasai kita, tapi kita harus belajar menguasai diri kita, supaya mulut kita, lidah kita
tidak berdosa di hadapan Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Maka dari itu kita harus belajar untuk kita menguasai kemarahan kita dengan baik. Nah, ya. Nah, kalau begitu, pertanyaan berikutnya, kalau begitu, apakah orang beriman itu boleh marah? Apakah orang Kristen itu boleh marah? Tentu boleh marah. Seperti yang tadi Kak Dina bilang, Tuhan Yesus pun diceritakan di dalam Alkitab pun pernah marah adik-adik. Maka dari itu boleh kita marah, asalkan kemarahan kita itu membangun. Nah, seperti itu ya adik-adik. Apa itu marah yang tidak berdosa? Apa itu marah yang tidak berdosa? Satu, jelas marah itu mempunyai arah. Contoh, Kak Dina kasih contoh. Mungkin kita marah, tiba-tiba HP kita hilang mungkin. Mana ya? Tadi kakak taruh HP di atas meja, tapi mana handphone itu ya? Kok kakak tidak kelihatan? Pasti ada yang mengambil handphone kakak. Mungkin kita merasa, wah handphoneku hilang. Yuk kita cari ke kanan, ke kiri, kita cari di bawah meja, kita cari di atas lemari, handphone tidak ada. Tiba-tiba kita melihat, oh handphoneku lagi dibuat main sama adik. Kita tentu marah, karena adik mungkin tidak izin saat memakai HP kita. Kita berkata, kamu ini gimana sih? Kok pakai HP kakak tidak bilang-bilang? Kok tidak izin dulu? Seharusnya kan bilang, biasa kamu ini adik sialan, kamu ini adik yang tidak becus, kamu ini nyesel rasanya punya adik seperti kamu. Nah, menurut kalian kemarahan seperti itu boleh atau tidak? Padahal maksud kita baik, kita ingin mengajari adik untuk meminta izin saat meminjam barang milik orang lain. Itu baik, tapi apa yang kita lakukan? Kemarahan kita tidak membangun. Kita mungkin memaki adik kita sebagai adik yang tidak betul. Kita memaki adik kita sebagai adik yang benar-benar membawa sial. Nah, tanpa sadar perkataan kita seringkali melukai orang lain. Begitu juga mungkin kita tuh juga mungkin berbuat dosa dengan lidah kita. Nah, maka dari itu adik-adik, jaga betul lidah kita untuk kita tidak berbuat dosa dengan lidah kita. Maka itu firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur, jika kamu marah, masuklah ke dalam kamarmu dan tetaplah diam. Seperti itu mungkin adik-adik. Nah, kita harus belajar untuk mengendalikan kemarahan kita. Karena dengan lidah kita inilah kita bisa melukai hati orang lain. Kita bisa menimbulkan rasa benci orang lain. Kita bisa menimbulkan luka di dalam hati orang lain. Maka dari itu betul-betul jaga lidah kita supaya lidah kita ini tidak berbuat dosa. Seperti itu adik-adik. Nah, yang kedua, apa itu marah yang tidak berbuat dosa? Yang kedua, marah itu harus didasari dengan hati yang tulus, bukan dengan kebencian. Nah, mungkin kita benci banget kepada adik kita. Dulu Kak Dina pernah mendengar cerita ya, kejadian nyata. Ada seorang anak yang waktu itu pernah ditanyai gurunya di sekolah, siapakah yang kamu benci di dalam dunia ini? Mungkin kamu ingin cerita. Nah, anak itu bercerita, aku paling benci sama adikku, aku paling gak suka sama adikku. Mungkin kita merasa adik kita tuh mungkin pembawa sial mungkin, karena adik-adik kita, orang tua lebih sayang sama adik daripada sama kakak. Mungkin kita merasa, wah adik saya itu terlalu disayang daripada saya. Mungkin kita merasa, wah adik itu seperti ini, seperti itu, sehingga timbullah rasa benci dalam diri orang itu. Atau mungkin kita merasa benci kepada orang tua kita terlalu cerewet, terlalu mengatur, terlalu mendiktator kita, mungkin terlalu menguasai kita mungkin, sehingga kita merasa tidak nyaman punya orang tua yang seperti ini. Kita merasa benci, kita merasa, sehingga saat kita dimarahi, kita dinasihati oleh orang itu yang kita benci, kita marah. Bukan dengan hati yang tulus kita marah, tapi dengan hati yang membenci. Nah, ini jelas berdosa adik-adik. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh marah dengan hati yang mendendam, sehingga perkataan kita lampiaskan semuanya, kita lontarkan semua perkataan yang tidak membangun itu. Itu tidak baik adik-adik, dan itu jelas berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita marah itu didasarkan karena kita mengasihi. Kita mengasihi adik kita, kita ingin adik kita berubah menjadi baik, kita ingin adik kita berubah menjadi anak yang mungkin sesuai, ya, anak yang sopan, anak yang baik. Nah, didasarilah dengan kasih karena kita mengasihi, bukan karena kita membenci, sehingga perkataan kita perkataan yang tidak membangun, perkataan kita perkataan yang kasar.
Tapi belajarlah adik-adik, mulut kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk melukai hati orang lain. Kita diciptakan untuk mempunyai mulut bukan untuk menjatuhkan orang lain, membuat hati orang lain mempunyai rasa benci terhadap kita. Tapi belajarlah, dengan mulut kita ini kita boleh mengasihi orang lain. Dengan kemarahan kita, kita ingin membangun orang lain, membuat orang lain menjadi berubah, menjadi lebih baik dengan mulut kita. Amin adik-adik. Kak Lina yakin adik-adik pasti bisa melakukan ini. Meskipun ini mungkin tidak mudah, tapi yuk kita belajar sama-sama. Kita mau belajar sama-sama untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan lebih dari hari kemarin. Hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin. Hari besok kita harus lebih baik dari hari ini. Seperti itu terus adik-adik, sehingga kita terus bertumbuh dan berkembang dalam kerohanian kita menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, jelas kemarahan itu harus mempunyai tujuan yang membangun. Seperti yang Kak Lina tadi jelaskan, kemarahan itu harus mempunyai tujuan yang membangun, bukan malah menjatuhkan ataupun membuat luka-luka baru di hati orang lain. Nah, seperti apa marah yang berdosa? Jelas seperti Kak Lina jelaskan tadi, bahwa marah yang berdosa itu adalah marah yang penuh dengan kebencian, marah yang penuh dengan dendam, marah yang penuh dengan luka batin. Nah, itu tidak baik adik-adik ya. Jelas, jadi marah itu haruslah, perkataan kita harus bisa dikendalikan. Jadi jelas kita harus memakai mulut kita secara bijak dalam kita marah. Maka dari itu penting sekali menurut buah-buah roh, salah satunya buah-buah roh itu ada 9. Yang ke-9 adalah pengendalian diri. Itu adalah buah roh yang paling sulit, yaitu adalah pengendalian diri. Kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita supaya diri kita ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kak Lina yakin adik-adik semua pasti ingin sekali menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu, yuk kita lakukan bagian dari yang paling kecil, yaitu jagalah kemarahanmu supaya kemarahan yang kamu miliki itu boleh membangun orang lain dan bukan menjatuhkan orang lain, bukan membuat orang lain semakin membenci kita, melukai hati orang lain dengan perkataan kita. Nah, adik-adik, Kak Lina yakin adik-adik mampu melakukan ini. Adik-adik bisa menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Adik-adik bisa menjadi teladan yang baik, bisa menjadi garam dimanapun adik-adik berada, bisa menjadi terang yang menerangi kegelapan, supaya orang lain yang melihat, wah, karakter anak Kristus adalah karakter anak yang jempolan. Oke adik-adik, Kak Lina percaya adik-adik bisa melakukan ini karena kita punya Tuhan di dalam hati kita yang senantiasa memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kesabaran, yang memampukan kita untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kali ini Kak Lina mengajak adik-adik semua untuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat semua anugerah firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang bisa membuat terang Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang bisa mempunyai pengendalian diri dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengendalikan diri saat kami kecewa dengan orang lain, saat kami marah dengan orang lain. Ajari kami Bapa untuk kami bisa mengendalikan diri kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa ada dalam hati kami, memberikan kami kekuatan dalam kami menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh menjaga lidah bibir kami agar kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami melakukannya atas dasar kasih. Kami melakukannya atas dasar kami mengasihi ya Bapa. Kami percaya Bapa, semuanya untuk Engkau dan bagi Engkau saja Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami jika selama ini Tuhan kami seringkali melukai hati-Mu Tuhan dengan perbuatan kami, dengan perkataan kami, dengan pikiran kami yang tidak betul di hadapan-Mu Bapa. Ajari kami untuk kami tidak serong dari firman-Mu. Ajari kami senantiasa lurus berada di jalan firman-Mu, sehingga Tuhan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, menyerahkan seluruh adik-adik genap yang mengikuti ibadah ini. Engkau berkati pelajarannya di sekolah, Engkau berikan kepintaran, hikmat, akal budi, IQ yang daripada Engkau Tuhan, sehingga adik-adik semua yang adik-adik genap ini Tuhan boleh mampu menghadapi setiap pelajaran yang dihadapinya di sekolah
sekolah, boleh bisa mengendalikan emosinya dalam keadaan apapun yang mereka hadapi, baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tetap jaga kesehatan adik-adik semua ya Bapa. Tetap lindungi adik-adik semua dari segala macam mara bahaya. Kami percaya Kau tutup bungkus semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jumpa lagi di episode genap berikutnya.